saat ini begitu ya di tengah kondisi ekonomi global yang cukup volatile dan juga tidak menentu begitu ya. Dari Eastspring Investment sendiri melihat untuk strateginya dan juga rebalancing mungkin dari portofolio nih saat ini seperti apa? Kita melihat beberapa perubahan terakhir ini malah menambahkan tren yang cukup favorable buat asset class obligasi. Ya, dengan pemangkasan suku bunga, dengan juga pemangkasan suku bunga di US, dan juga kalau kita melihat reaksi investor asing terhadap perubahan yang yang kejadian, investor cenderung melihat asset class obligasi masih menjadi pilihannya, ya. And more important juga selama tahun ini di asset class fixed income kita mengalami sesuatu yang dibilang bull steepening, yaitu yield obligasi yang pendek cenderung turun lebih cepat berbanding yang panjang. Dan investor masih mempunyai preferensi untuk obligasi yang pendek. Jadi artinya tenor yang favorit itu yang untuk jangka pendek? Yang pendek, ya. Salah satunya mungkin agak susah melihat terlalu jauh ke depan. Ya, the risk appetite is not there. Jadi prefernya yang pendek. Lagipun kalau rate cut juga banyak mendukung yang short end. So di strategi di Eastspring selama tahun ini preferensinya juga short end of the curve. Kita melihat ini bakal akan berlanjut. Ya, why? Because rate cuts continue. Kemudian investor demand juga banyak fokusnya di short end. Katakan nanti ke depan liquidity terus bertambah dan di perbankan LDR-nya turun. I think cenderung juga banks bisa kembali masuk membeli bonds bukan dengan dana 200 triliun tadi, tapi dengan money multiplier yang kejadian. Itu juga bisa membantu mendorong demand di short end of the curve. Jadi dari sisi investasi strateginya tidak melakukan rotasi, malah untuk bonds tetap melanjutkan strategi yang sama untuk tetap di short end of the curve, ya. Baik, lalu dengan kondisi ekonomi yang ada saat ini begitu ya, lalu juga pemerintah membuat kebijakan paket stimulus begitu ya, lalu juga ada kucuran dana 2 triliun rupiah. Apakah Anda melihat ini mampu menjadi katalis positif atau sentimen positif untuk terjadinya inflow atau capital inflow ke tanah air? Tapi sebetulnya kondisinya saat ini seperti apa? Outflow kah? Selama bulan ini masih kejadian outflow, but it's really because investor asing have been very comfortable dengan adanya Sri Mulyani selama cukup lama, ya. Dan perubahan Kemenq menjadi sesuatu yang cukup baru, and they need time to adjust, ya. Dan kemudian dengan comfort level yang cukup tinggi, sebenarnya posisi asing di Indonesia rata-ratanya neutral atau overweight, sehingga mereka harus melakukan risk management. Ini dari sisi obligasinya. Sudah tentu kalau kita melihat indikasi dari pemerintah dan juga BI, negara secara kebijakan menuju growth, ya, untuk mendukung growth, dan cukup natural kalau investor asing yang basisnya obligasi berasa sedikit lebih khawatir. Yeah, this is a very different approach berbanding 5 tahun atau 10 tahun terakhir. So there is a transition process, ya, dan the new finance minister masih membutuhkan waktu untuk prove himself. Secara kredibilitasnya kan membutuhkan waktu. And so I think it's quite natural to see some outflows. The good thing is outflows di bonds juga tidak terlalu besar. Secara year to date masih net inflow. Ya, memang investor harus lebih berhati-hati, berhati-hati dan patient untuk melihat perkembangannya ke depan.
Baik, bersama-sama kita akan melihat seperti apa ya dampak dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke perbankan, lalu juga mungkin stimulus-stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah begitu dan juga kebijakan-kebijakan lainnya begitu ya, dan juga mungkin dengan kehadiran Menteri Keuangan yang baru ini memberikan semangat baru utamanya mungkin ya ke pasar keuangan, tapi kita sama-sama akan menantikan ya akan seperti apa ke depannya, harapannya pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa tumbuh positif.